Baik, saat ini kami akan menjelaskan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Gideon Saronsyong dengan NIM 2002-1106-113 dan Ezekiel Tambahani dengan NIM 2002-1106-111. Masuk di bagian pertama, yaitu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan. Pemerintahan Malaysia dan Indonesia menyepakati sejumlah inisiatif kerjasama bidang pendidikan, salah satunya memperbanyak jumlah sekolah Indonesia di wilayah negeri jiran. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin Muhammad Yassin dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, serta Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Indonesia mementingkan akses pendidikan bagi seluruh warganya, khususnya bagi anak-anak di pedalaman dan terluar, termasuk anak-anak pekerja migran. Kita tidak ingin ada dua generasi pekerja migran, kata Anies usai pertemuan bilateral itu. Ada 4 poin dalam kesepakatan yang ada dalam pertemuan itu. Yang pertama, Indonesia meminta Malaysia untuk memberi izin dan memperluas sebaran sekolah Indonesia di negara itu. Yang kedua, memberi izin di Indonesia untuk mengirimkan guru-guru untuk mengajar di sekolah tersebut. Ketiga, membantu upaya pemerintah untuk membangun sekolah asrama di Pulau Sebatik. Dengan adanya sekolah tersebut, anak-anak tak harus melaju setiap hari. Dan yang keempat, pemerintah meminta izin pendirian Community Learning Center atau CLC. Anies menuturkan pemerintahan Malaysia menyambut baik. Pihaknya akan berbicara dengan pemerintahan lokal karena sebagian izin itu diurus di pemerintahan daerah. Namun perwakilan Malaysia menekankan tenaga pengajar yang dikirim harus memiliki tenggat pasti durasi tinggal di negeri jiran agar tak menetap selamanya. Nah, masuk ke bagian yang kedua, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, salah satu yang mendominan antara Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal perkebunan kelapa sawit. Dengan munculnya perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, membuat kedua negara ini semakin mengkokohkan kerjasamanya. Ditambah dengan adanya perusahaan kelapa sawit yang mengekspor crude palm oil ke Malaysia, seperti perusahaan kelapa sawit Kencana Group di Badau sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2018, yang sudah mengekspor kelapa sawit ke Malaysia berupa minyak kelapa sawit mentah atau yang biasa disebut crude palm oil. Nah, sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, bagi Indonesia itu merupakan satu peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian negara. Untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit, maka perlunya dibuka lahan yang baru. Dari sekian banyak pembukaan lahan yang baru yang berada di wilayah Nanga Badau, Kalimantan Barat, tepatnya bersebelahan dengan Malaysia. Dan di sini ada hubungan bilateral juga di antara Indonesia dan Malaysia di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, kedekatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Kedua negara memiliki kemiripan nilai budaya tradisional yang diwarisi secara turun-temurun. Reog, ada wayang kulit, ada batik, dan sebagainya. Yang jika dikelola dengan baik, akan memberikan nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut juga menyebabkan kedua negara memiliki potensi ketegangan yang apabila tidak dikelola dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan saling pengertian akan mempengaruhi hubungan baik kedua negara tersebut. Peningkatan untuk people-to-people contact menjadi opsi penting untuk mengelola hubungan tersebut. Nah, upaya promosi Indonesia juga gencar dilakukan untuk meningkatkan citra positif Indonesia. Pada 30 April 2008, KBRI bekerja sama dengan importer film Malaysia melakukan launching pemutaran film Ayat-Ayat Cinta, film yang mengetahkan kisah cinta dalam kerangka universalitas Islam
tersebut mendapatkan sambutan yang cukup luas dari kalangan publik Malaysia. KBRI juga berperan aktif dalam menggerakkan diplomasi kebudayaan bekerja sama dengan institusi pemerintahan dan swasta, seperti penyelenggaraan promosi seni kuliner Indonesia bekerja sama dengan hotel-hotel terkemuka di Malaysia, dengan menampilkan suguhan seni budaya tradisional dan dekorasi khas Indonesia. Baik, sekarang 4. Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang kelautan. Kerjasama pemerintahan RI dan Malaysia di bidang kelautan. Indonesia siap memperkuat kerjasama kelautan dan perikanan dengan Malaysia yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut diutarakan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan atau BRSDM, Syarif Wijaya saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Datuk Salahuddin bin Ayub, di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Syarif mencontohkan kerjasama yang sudah terjalin baik, seperti dalam hal pemberantasan ilegal, unreported, unregulated fishing. Ia menyampaikan upaya Indonesia dalam memberantas IUU fishing yang telah membuahkan hasil positif. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan stok ikan dari 3,7 juta ton di tahun 2013 ke 12,54 juta ton di tahun 2017. Peningkatan konsumsi ikan per kapita dari 33,89 kilo per kapita pada tahun 2012 menjadi 46,49 kilo per kapita di tahun 2017, serta kenaikan produk domestik bruto atau PDB yang selalu berada di atas PDB nasional sejak tahun 2014. Syarif pun berharap kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia bidang kelautan dan perikanan terkait pemberantasan IUU fishing dapat semakin diperkuat. Di samping itu, Syarif mengungkapkan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama pembangunan SDM antara Indonesia dengan Malaysia. Masuk yang kelima, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang pariwisata. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf atau Bapak Rekraf, Nia Niscaya mengatakan Malaysia merupakan salah satu mitra penting bagi pariwisata Indonesia dan menjadi salah satu negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2,09 juta wisatawan asal Malaysia berkunjung ke Indonesia. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang panjang dalam kerjasama di berbagai sektor, terutama pariwisata, sehingga sangat penting bagi kami untuk bersama-sama meningkatkan kerjasama dalam upaya bersama bangkit dari COVID, ujar Nia. Pandemi COVID-19 selanjutnya membawa perubahan mendasar bagi wisatawan dalam melakukan berpergian ke depannya. Untuk berpergian antar negara, wisatawan akan cenderung lebih memilih berpergian dalam perjalanan dengan waktu yang tidak terlalu lama atau short haul. Berdasarkan hal tersebut, Malaysia menjadi salah satu mitra potensial untuk dapat kembali menumbuhkan perjalanan wisatawan antar negara. Dan untuk saat ini, Malaysia masih akan lebih fokus terhadap pasar domestik dengan berbagai program yang akan dijalankan. Selaras dengan penerapan protokol kesehatan yang juga akan dijalankan dengan ketat,
sektor pariwisata harus dapat beradaptasi dengan baik dan untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan agar dapat melakukan perjalanan tinggal lebih lama ke banyak domestik, ujar Sri Nancy. Ia mengatakan Malaysia mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan akan memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjalankan protokol kesehatan, pengawasan, serta promosi. Malaysia sangat menikmati hubungan kerjasama yang terjalin dengan Indonesia selama ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkannya ke depan, pungkasnya. Masuk dalam 6, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang militer. Kerjasama pemerintahan RI dan Malaysia di bidang militer. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Sahrain Muhammad Hasim mengatakan bahwa Malaysia telah memperkuat hubungan militer dengan Indonesia. Militer kita bukan untuk bermusuhan dan bersaing, tapi harus bekerja sama hadapi isu global seperti terorisme, narkoba, dan penyeludupan manusia, ujar Sarif. Sahrain mengatakan Malaysia bahwa bersama Indonesia telah sepakat membentuk Joint Force dalam mengelola pos perbatasan kedua negara untuk memantau potensi ancaman yang mungkin datang kedua negara. Kerjasama militer tersebut mencakup kerjasama darat, udara, dan laut. Malaysia juga telah memberi penghormatan tertinggi untuk mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai bentuk penghargaan kita untuk Indonesia. Melalui kerjasama militer tersebut, Malaysia menurut Sahrain juga mengajak Indonesia untuk bekerjasama dengan menyelesaikan permasalahan nelayan kedua negara. Saat ini masih banyak nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia, begitupun sebaliknya. Kebanyakan dari nelayan adalah orang kecil yang hanya mencari nafkah di laut dan kadang-kadang melewati batas negara. Jelas Sahrain. Dengan kerjasama ini, Malaysia berencana melepas 137 nelayan WNI yang ditahan di Malaysia. Dalam waktu dekat, kedua negara akan membahas memorandum kesepahaman terkait isu nelayan. Sekian, terima kasih.